Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Satu Kebaikan yang Diganti dengan Kebaikan Lainnya. Saudaraku, meski kita dalam keadaan yang miskin, tidak punya uang serta serba kekurangan, bukan berarti menjadi alasan kita untuk berhenti melakukan kebaikan terhadap sesama. Membantu orang lain merupakan kewajiban kita dalam situasi apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 10 hingga 700 kali lipat untuk setiap kebaikan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, barang siapa datang dengan membawa satu kebaikan maka baginya pahala 10 kali lipat. Ada sebuah kisah menarik tentang sedekah yang datang dari seorang ulama masyhur pada abad ke-12 yaitu Abdullah bin Mubarak. Dalam perjalanannya menuju Mekah untuk beribadah haji, dia mendapati seorang wanita yang sedang mencabuti bulu-bulu itik di depan tempat sampah. Ulama itu tahu bahwa itik tersebut sudah menjadi bangkai alias mati. Ia kemudian bertanya kepada seorang wanita tersebut, apakah itik ini bangkai atau ia sudah disembelih? Wanita itu menjawab dengan tegas bahwa hewan tersebut adalah bangkai, namun ia tetap mengambilnya untuk dimakan bersama keluarganya. Karena tak ingin hal itu menjadi sebuah kemudaratan kepada wanita tersebut dan keluarganya, Ibnu Mubarak pun bertanya, bukankah Nabi mengharamkan bangkai bagi kita? Wanita itu tetap pada pendiriannya. Ia bahkan membentak Ibnu Mubarak dan menyuruhnya meninggalkan dirinya. Sudah, pergi saja kau dari sini, hadik wanita tersebut. Ibnu Mubarak bertahan dan terus bertanya kenapa kepada wanita tersebut, hingga akhirnya wanita tersebut pun membuka rahasianya. Aku mempunyai anak-anak yang masih kecil. Mereka sudah 3 hari tidak makan. Aku terpaksa memberi mereka bangkai ini. Wanita itu pun bertutur. Mendengar jawaban tersebut, Ibnu Mubarak mengambil makanan dan pakaian miliknya yang ia angkut di punggung keledainya. Ia kembali kepada wanita itu dan berkata, ini uang, pakaian dan makanan. Ambillah berikut keledai dan apapun yang ada padanya. Ibnu Mubarak akhirnya tinggal di kota itu karena bekalnya tidak cukup untuk melanjutkannya pergi ke Mekah hingga musim haji pun berakhir. Ketika orang-orang yang menunaikan haji pulang kembali ke negeri mereka, Ibnu Mubarak pun ikut pulang ke kampungnya. Setibanya di kampung halaman, orang-orang datang menyambut dirinya sambil mengucapkan selamat karena telah menunaikan haji. Ibnu Mubarak menjawab dengan jujur, tahun ini aku tidak naik haji. Seorang perempuan yang hadir di antara orang-orang itu berkata, Subhanallah, bukankah aku menitipkan uangku padamu lalu aku ambil kembali di Arafah? Lalu ada wanita lain menyebutkan, bukankah Anda yang memberi saya minum di sana? Bukankah Anda yang memberikanku ini dan itu di sana? Terdengar suara dari orang-orang yang berbeda. Ibnu Mubarak bingung, aku tidak mengerti apa yang kalian katakan, sebab aku tidak jadi naik haji di tahun ini, ujarnya. Orang-orang yang merasa bertemu dengan Ibnu Mubarak di tanah suci tentu menjadi bingung, sebab mereka yakin bahwa mereka bertemu Ibnu Mubarak di Mekah dan tidak salah orang. Malam harinya, saat sedang terlelap tidur, Ibnu Mubarak bermimpi mendengarkan suara gaib yang menyapanya. Hai Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu dan mengutus seorang malaikat yang menyerupaimu untuk melaksanakan haji sebagai ganti bagi dirimu. Subhanallah, kisah di atas membuktikan bahwa orang yang bersedekah tidak perlu khawatir kehilangan ataupun kekurangan, sebab Allah telah menciptakan ganti yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, sebuah hadis menyatakan bahwa sedekah sejatinya tidak sedikit pun mengurangi harta pelakunya, tapi justru menambahnya hingga berkali-kali lipat. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.